Penyakit tuberkulosis atau TBC masih menjadi momok di sebagian besar wilayah Indonesia, tak terkecuali Jakarta. Data Kemenkes, sekitar 100.000 penderita TBC meninggal setiap tahun. Sementara itu, di Jakarta, data Dinas Kesehatan menyebut 274 RW di Jakarta berstatus siaga TBC. Pemprov Jakarta akan menerjunkan pasukan putih bentukan Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk melakukan tracing dan menekan penyebaran kasus tuberkulosis. Pasukan putih juga akan menangani lansia yang memiliki penyakit kronis. Penderita akan dijemput dari rumahnya dan dibawa ke rumah sakit. Pada hari ini kita luncurkan untuk layanan masyarakat atau pasukan putih. Ini bukan hanya untuk lansia saja, tetapi juga anak di atas 18 tahun apabila punya persoalan dengan kesehatannya. Apakah itu stroke dan sebagainya. Selain pasukan putih, Pemprov Jakarta juga meluncurkan program Jakcare atau layanan konseling kesehatan jiwa dan juga Jakambulans, unit reaksi cepat dengan layanan 86 ambulan dan 17 unit sepeda motor. Ya pemirsa, dunia sempat berduka kala bumi dilumat pandemi. Hal ini membuktikan bahwa satu penyakit bisa menjatuhkan satu tubuh dan satu wabah bisa menggemparkan satu peradaban. Solusi adalah vaksin. Lantas jika vaksin dianggap sebagai senjata, siapakah pelatuknya? Kita akan membahas hal ini bersama dengan narasumber istimewa kita, yakni Ibu Siti Fadila Supari. Beliau sempat menjadi Menteri Kesehatan tahun 2004 hingga 2009. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Siti, apa kabar? Monggo. Izin Bu, kita pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Siti. Oh iya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Bahas soal vaksin ya Bu. Kita ngobrol di mana Bu? Sana Bu ya? Ya. Siap. Pemirsa, kita sudah bersama dengan Ibu Siti Fadila Supari. Saya ingat beliau pada saat menjadi Menteri Kesehatan tahun 2004-2009, sosok Menteri Kesehatan yang sangat tegas ya ketika bertugas, semua dilakukan demi rakyat. Dan segera kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fadila, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Baik Ibu ya. Ini suasana rumahnya, wah adem banget nih Bu. Oh ya, terima kasih. Baik, Bu, ini kan kita ingin membahas banyak berita tentang yang viral-viral, termasuk di kesehatan juga banyak yang viral, Bu. Salah satu yang rame dibicarakan masyarakat adalah mengenai uji coba vaksin TBC di Indonesia. Nah, sebenarnya alasannya apa sih, Bu, secara akademis, mungkin secara ilmiahnya, kenapa Indonesia dipilih jadi salah satu untuk dilakukan uji coba, Bu? Oh ya, itu ya. Itu sesuatu yang mengagetkan masyarakat semua ya. Karena tiba-tiba Presiden kita menerima tamu yang namanya Bill Gates. Dan tadinya Bill Gates itu datang dengan rencana untuk membantu makan bergizi gratis. MBG. Saya sudah berpikir, apa yang mau dia bantu dia ya? Apa yang akan dibantu untuk MBG ya? Tapi tiba-tiba pada waktu di istana, Pak Prabowo tiba-tiba menyebutkan bahwa ini Bill Gates akan membuat vaksin untuk dunia. Dan salah satu uji cobanya, ada sebagian uji cobanya dilakukan di Indonesia. Itu yang membuat masyarakat shock. Saat tiba-tiba ada uji coba. Dan masyarakat kita sudah well informed about Bill Gates tentang vaksin COVID. Mereka trauma karena banyak kejadian side effect dari vaksin-vaksin COVID, tapi tidak bisa dicatat di KIPI. Jadi masyarakat itu merasa itu tidak adil. Tapi kan pemerintah merasa kalau COVID itu sukses-sukses aja, tapi di masyarakat belum tentu itu
bertahan sukses. Nah itu Bu Fadila, Jadi yang dikhawatirkan masyarakat tuh jangan-jangan ada resikonya nih ketika dijadikan uji coba atau uji klinis, ada bedanya nggak sih Bu? Ya uji coba, uji klinik itu sama aja. Sama aja ya? Dan partisipan sama kelinci percobaan ya sama aja. Itu hanya istilah. Ada resikonya nggak Bu? Maksudnya yang diketakutan masyarakat ini kalau vaksin itu diuji coba ke rakyat? Sebetulnya bukan, ya masyarakat mengira akan ada risiko. Tapi kita belum tahu apakah ada risikonya apa tidak. Namanya juga uji coba. Bisa risiko jelek, bisa juga bagus. Jadi cuman alasannya kenapa sih yang mau bikin vaksin itu Bill Gates dan untuk kepentingan beliau untuk jualan vaksin di seluruh dunia. Kenapa mesti harus pakai manusia Indonesia yang dijadikan sebagian dari uji coba? Semuanya dari Afrika loh, yang bukan Afrika cuman kita doang di fase 3 ini. Fase 3 ini. Nah di situ saya juga kemarin ya Bu ya sempat mendengarkan obrolan atau diskusi Ibu di salah satu media dengan Ibu Erlina. Ketika Bill Gates datang untuk melakukan uji coba ini. Ada dua yang saya simpulkan mungkin ya. Yang pertama adalah ya ini seperti sharing knowledge, teknologi, membuat vaksin ini untuk mengobati TBC. Tapi yang kedua, pasar. Nah sebenarnya tujuan vaksin ini lebih kemana Bu? Apakah pasar atau justru memang sebenarnya untuk mengobati TB ini Bu? Nah itu saya ya bingung. Vaksin itu biasanya dibutuhkan kalau insidensinya naik terus. Tapi yang saya tahu TBC ini memang dari dulunya ya begitu terus gitu. Dan TBC ini memang sebetulnya close population pada orang-orang yang sangat miskin gitu. Nah apakah TBC ini gampang menular? Ya gampang menular kalau itu misalkan satu rumah ada 7 orang, rumahnya cuma 4 kali 5 isinya 7 orang. Yang 2 sakit TB, lah yang 5 orang ya pasti ketularan. Tetapi untuk orang yang gizinya bagus seperti Anda, seperti Anda semua, itu masih ada orang TBC batuk di depan Anda. Nah itu Anda tidak akan ketularan. Anda nggak karena imunitas Anda bagus, rumah Anda juga banyak sinar matahari, Anda juga terekspos sinar matahari terus. Nah itu menurut saya bukan suatu penyakit yang terbuka seperti cacar. Kalau cacar bisa hilang karena vaksin, terus yang sebagainya bukan. Kalau TBC itu lebih close population. Tapi fakta pada bahwa masyarakat miskin yang berdempet-dempetan. Fakta bahwa Bu Fadila, Indonesia negara nomor kedua ya terbesar TB ya. Itu nggak cukup untuk harus divaksin. Nah itu dia, saya belum menemukan scientific base-nya. Kenapa TBC di Indonesia harus divaksin? Menurut saya kalau Anda pengen menurunkan angka tuberkulosa di Indonesia untuk tahun 2030, 5 tahun lagi, itu dengan eradikasi. Eradikasi itu memberantas orang yang sudah sakit TB atau mengobati orang yang sakit TB secara komprehensif. Jadi mengobati TB itu hanya 40% itu medis, yang 60% itu bukan medis. Yang saya lihat ini Pak Menkes udah punya program bagus banget yang dicanangkan pada tanggal 9. Jadi Bill Gates datang tanggal 7, Pak Menkes tanggal 9 mencanangkan suatu program seperti RW siaga, kemudian kelurahan siaga, desa siaga TBC, RW siaga TBC. Di mana RW tersebut dia ngupainin kasus-kasus TBC yang ada di situ. Misalkan dalam satu RW ada 8 orang. Nah 8 orang itu difokuskan. Obatnya harus diminum dengan baik. Jadi setiap hari ibu-ibu PKK, Dasawisma, maranin pasien-pasien itu untuk harus diminum obatnya. Nah setiap berapa minggu diperiksa dokter. Cuman programnya Pak Menkes ini kurang komprehensif Pak Menkes. Jadi tolong ditambahin gizi. Jadi makan bergizi gratis juga harus diberikan pada pasien-pasien tuberkulosa dan betulkanlah environment mereka. Jadi kita tidak butuh vaksin sebetulnya kalau programnya Pak Menkes ini jalan dengan bagus
kita tidak butuh vaksin yang dibikin oleh Bill Gates tersebut. Karena 40 medis, 60-nya non medis ya, yang tadi sampaikan ya. Gizi, environment, begitu. Bu, tapi kalau melihat dari upaya penanganan TB di Indonesia sendiri, ini kan ada obatnya 6 bulan ya. Nah, ini seperti apa Bu sebenarnya kalau progresnya Bu? Gimana? Untuk program dari pengobatan TB sendiri di Indonesia kan ada program 6 bulan untuk bisa mengobati. Nah, ya itu itu apakah ada, baik atau sudah ada aturannya, ada yang resisten, ada RO itu resisten obat. Nah itu ada, kalau resisten ini dikasih ini, semua ada aturannya itu. Maksudnya apakah dengan... Nah itu jangan sampai mereka kekurangan obat. Jangan sampai mereka tidak minum obat. Nah itu. Apakah karena itu belum terlalu efektif sehingga perlu adanya vaksin lagi? Nah enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya? Enggak ada hubungannya. Oke. Karena yang akan divaksin kata Bu Erlina adalah orang-orang yang berumur 15 sampai 44 tahun. Yang menderita TB laten. Jadi tidak mengenai seluruh masyarakat. Ingat ya, kalau ini kata Bu Erlina Burhan loh, bahwa tidak mengenai seluruh masyarakat. Saya khawatirnya sebetulnya begitu lihat Bill Gates, ingat vaksin COVID, aduh nanti jangan-jangan masyarakat semua disuntik, mau ke mall harus punya tanda sertifikat. Suntik, mau kemana-mana harus disuntik. Nah itu yang menakutkan masyarakat. Tapi saya tanya pada Bu Erlina Burhan, katanya tidak. Nanti yang divaksin hanya orang-orang yang berumur 15 sampai 44 tahun dan yang menderita TB laten. Tapi taunya TB laten gimana ya Bu? Nah TB laten itu adalah kalau Anda tiba-tiba ketemu dengan orang TBC. Orang TBC batuk-batuk di depan Anda. Kemudian Mycobacteriumnya masuk ke tubuh Anda. Kemudian, tapi Anda tidak akan sakit. Tapi baksil itu atau bakteri, baksil itu, kalau aku bilang baksil, Mycobacterium, itu mengendon aja di tubuh Anda, tapi tidak bikin sakit. Jadi ada baksil tuberkulosa, tapi tidak sakit. Ini kalau pada COVID disebut OTG itu loh, orang tanpa gejala. Nah kalau orang tanpa gejala menurut ilmu kedokteran tidak perlu diobatin, tidak perlu divaksin. Meskipun di dalamnya ada virus tadi. Karena Anda punya imunitas sendiri. Tinggal meningkatkan imunitas. Ini menurut ilmu kedokterannya. Tapi saya pada akhir-akhir ini semenjak COVID itu sangat nyata sekali ilmu kedokteran itu sudah tergeser dengan yang namanya inovasi, kemudian transformasi. Nah itu mengaburkan scientific base. Ini sudah banyak sekali diprotes oleh orang-orang Amerika, orang-orang akademisi, tapi sampai sekarang masih lebih menang teknokrat, teknologi yang diciptakan oleh pebisnis itu. Jadi mereka pakai logika begini. Kalau cacar bisa hilang dengan vaksin, polio bisa hilang dengan vaksin, maka TBC juga akan dihilangkan dengan vaksin. Nah itu sebetulnya suatu menurut saya sih scientific base-nya kurang. Kemudian satu lagi Bu Siti Fadilah yang juga masyarakat ingin tanyakan adalah mengenai vaksin TB ini yang dibawa Bill Gates ya. Tingkat keberhasilannya itu seperti apa Bu? Apakah 100% yang menggunakan vaksin itu akan bisa disembuhkan atau seperti apa? Apa jangan-jangan ada 50-50 yang membuat ini? Kalau menurut hasil dari 2B, fase 2B yang dilakukan di Afrika, itu efikasinya sekitar 50%. Bahkan ada yang mengatakan 49,7, ada yang mengatakan 52, pokoknya 50%. Nah kalau 50% artinya divaksin maupun tidak divaksin sama aja. 50% artinya kalau tidak divaksin pun juga sama saja punya potensi TB. Divaksin pun sama seperti itu. Ya sama efeknya, jadi divaksin sama nggak divaksin efeknya sama. Nah sekarang kita meloncat ke fase ketiga dengan jumlah yang lebih besar. Kalau fase kedua itu 1.700 sekian sama 1.700 sekian, jadi 3.000-an. Nah sekarang pada fase ketiga itu 20.000.
Dan kita mendapat bagian 2095 kalau nggak salah. Oke. Ya itu yang agak merisaukan. Kalau efikasinya cuma sekitar 50-an, kenapa mesti diuji coba fase 3 gitu ya. Biasanya harus lebih dari 60%. Artinya sebenarnya belum ada keterdesakan Indonesia untuk menggunakan vaksin tersebut mengatasi TB. Ya itu menurut saya. Tapi menurut Menkes, saya nggak tahu kenapa dia berpikiran kalau Indonesia itu akan harus pakai vaksin tuberkulosa ini. Karena beliau mengatakan bahwa uji coba yang dilakukan di Indonesia ini dapat 3 keuntungan. Satu, transfer of knowledge. Menurut saya, apa sih yang transfer of knowledge? Menurut saya kita lebih pinter TBC daripada orang yang lain karena kita juara 2 di dunia. Karena ngalamin ya Bu? Pasti kita harus lebih pinter dong. Kita harus menemukan cara-cara yang berbeda dengan yang lain dong. Nah, yang kedua, kita nanti akan bisa bikin vaksin sendiri. Nah, ini yang agak menyenangkan. Tapi yang ketiga, kita akan mempunyai akses untuk beli vaksin itu lebih gampang. Nah, itu yang aku galau. Yang ketiga justru kita jadi pasar ya Bu? Nah, nanti kalau sudah jadi komoditi bisnis, maka rakyatlah yang dipaksa untuk disuntik. Nanti sudah lupa lagi dengan anjuran Bu Erlina tadi. Harus umur sekian yang TB laten. Tapi nanti kalau sudah itu kejebur ke bidang bisnis, maka mungkin semua akan disuntik semua. Bu, mari kita ke yang kedua poin Ibu tadi Bu, bahwa Indonesia bisa membuat vaksinnya sendiri. Dengan ya Ibu bilang kita pun pengalaman ya, kita peringkat 2 untuk TB. Mungkin nggak? Sangat mampu kita. Sangat mampu. Sangat mampu. Sumber daya manusianya, sumber daya. Ya cuman mungkin biayanya yang nggak punya. Bill Gates ini menangnya kan dia yang membiayai, di mana-mana dia membiayai. Tapi kita seharusnya menurut saya membiayai dan kemudian kita bisa mengekspor yang kita bikin kan kita juga bisa kaya. Seperti vaksin polio zaman dahulu saya jadi Menteri Kesehatan. Vaksin polio kita yang obat tetes yang dituduh dia menyebabkan polio lagi, menurut saya itu nggak ada. Sekarang yang tetes itu diganti dengan suntikan. Ya, sekarang yang tetes masih ada. Dulu kita menguasai pasar 35% di dunia. Wah. Tapi WHO nggak suka itu. Maka dia bikin akal-akalan, bikin suntikan. Jadi dulu polio itu tetes. Sekarang WHO pengen menghapuskan polio kita dan dia membuat IPV. Kalau OPV itu ditetes, kalau IPV itu disuntikkan. Dan sekarang Bio Farma sudah memproduksi IPV. Tentu saja pasti dengan kerjasama dengan Melinda Gates Foundation. Oh, Bill Gates juga ada di situ ya? Ya, Bill Gates lagi. Oke. Nah, tapi itu membunuh sebetulnya yang tetes. Tapi yang tetes sudah diklaim atau di stigma bahwa yang tetes itu tidak aman karena dia akan ke feses lagi dan di feses itu virusnya akan bisa menularin lagi. Padahal sebetulnya enggak juga sih. Karena penelitian di Yogyakarta itu katanya limbahnya itu 100% mengandung polio. Tapi ternyata 10 tahun di Yogyakarta tidak pernah ada polio. Waktu itu ya, waktu saya menjadi Menteri Kesehatan. Jadi berarti meskipun ada vaksin polio, virus polio di limbah, berarti kan tidak menyebabkan. Tidak terbukti. Waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2006 penelitian itu. Tapi sekarang IPV sudah established. Berarti Indonesia sebenarnya sanggup ya Bu ya untuk membuat vaksinnya sendiri ya dengan kondisi yang ada ya Bu ya? Apa? Ya, Indonesia sudah bisa sebenarnya untuk membuat vaksinnya sendiri dengan pengalaman yang ada ya? Iya. Dulu kita bikin sendiri. Tapi ya itu sekarang kalah dengan IPV. Walaupun IPV juga Bio Farma, tapi tetap ada sponsornya, berarti kalau untung ya dibagilah. Baik, berikutnya ini juga yang pengalaman kita beberapa tahun yang lalu mengenai COVID ya Ibu ya. Pada saat COVID
itu kan juga pandemi dan membuat kita semuanya gempar hingga akhirnya ada vaksin di sana. Nah, kenapa TB lebih sulit untuk disembuhkan ketimbang COVID yang sebenarnya membuat kita gempar tuh, Bu? Tapi dijawab jawaban ini, Bu, setelah jeda. Kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Tuberkulosis tetap menjadi salah satu ancaman kesehatan terbesar di Indonesia dengan angka kematian lebih dari 100.000 orang setiap tahun. Penyakit ini masih sulit dikendalikan karena belum adanya vaksin yang benar-benar efektif dan mampu menghentikan penularannya secara luas. Indonesia berada di garis depan perjuangan melawan TBC, menjadi salah satu negara dengan jumlah penderita dan korban jiwa TBC tertinggi di dunia. Kondisi ini menuntut langkah inovatif dan dukungan global agar pengendalian TBC bisa lebih optimal. Gates Foundation sedang mengembangkan vaksin baru untuk TBC, khususnya untuk wilayah dengan beban penyakit tinggi seperti Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Indonesia dipercaya sebagai salah satu lokasi uji coba vaksin ini sebagai bagian dari proses pengujian efektivitas vaksin di lapangan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya vaksin dalam menekan penyebaran penyakit menular. Uji coba vaksin TBC ini diharapkan memberikan data yang dibutuhkan untuk mengembangkan pengendalian penyakit lebih lanjut. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Gates Foundation meliputi dukungan dana untuk bidang kesehatan yang ditujukan untuk memperkuat program pengendalian TBC di Indonesia. Dukungan eksternal ini menjadi bagian dari upaya pengendalian penyakit yang masih mengancam. Dampak TBC tidak hanya terbatas pada angka kematian, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang berat bagi masyarakat. Dengan uji coba vaksin dan dukungan teknologi, Indonesia berpeluang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan untuk penanganan TBC. Namun, pengendalian TBC tidak bisa hanya mengandalkan vaksin atau dana dari pihak luar. Komitmen dan kebijakan serius dari pemerintah serta perbaikan sistem kesehatan dasar, peningkatan akses pelayanan di wilayah terpencil, serta edukasi masyarakat tentang pencegahan TBC adalah hal yang mutlak. Tanpa upaya nyata dari dalam, bantuan eksternal hanya akan bersifat sementara dan tidak mampu mengubah kondisi secara mendasar. Ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk bertindak dari sekarang. Kita kembali berbincang bersama dengan Bu Siti Fadilah. Bu Siti, tadi pertanyaan saya adalah bahwa kita pernah mengalami pandemi COVID dan ada vaksin di sana sehingga pandemi akhirnya selesai begitu. TB ini masih menjadi persoalan hingga sekarang. Kita peringkat 2 di dunia terbesar mengalami TB. Mengapa tidak bisa diselesaikan seperti COVID sebenarnya, Bu? Ya memang berbeda. Berbeda. Kalau COVID itu waktu itu namanya pandemik. Kalau ini epidemik. Epidemik itu, dan saya tadi bilang pada TB itu close population, biasanya pada orang-orang yang sangat miskin, orang-orang dengan gizi kurang, rumahnya juga tidak memenuhi syarat. Jadi memang tidak muncul begitu. Tapi kalau COVID kan semua kena, jadi itu yang membuat heboh. Tapi kan di seluruh dunia juga TB ini masih menjadi persoalan ya, tidak hanya di Indonesia ya. Bahkan India peringkat 1 ya, Bu ya? Enggak, kalau negara maju sudah nggak ada TB lagi. Sudah nggak ada TB lagi. Negara-negara yang berkembang. Jadi TB itu adalah penyakit kemiskinan sebetulnya. Penyakit kemiskinan. Jadi kalau kita betul-betul ingin mengeradikasi, coba kesejahteraan rakyat ditingkatkan, otomatis barangkali TB akan hilang. Oh, berarti balik lagi ke pernyataan Ibu Siti tadi ya, bahwa bukan vaksinasi sebenarnya solusinya ya, Bu ya? Oke, eradikasi tadi Ibu ya? Eradikasi. Eradikasi. Dan itu Menteri Kesehatan sudah punya program yang sangat bagus ya. Baik. Bu, ini di Indonesia sendiri kita tahu bahwa kita kurang dokter spesialis ya. Dan bahkan ada juga wacana dari Kementerian Kesehatan, apabila dokter umum itu akan diberikan kursus cepat supaya bisa sesar dan spesialis lainnya. Nah, menurut Ibu Siti itu gimana? Ada dua hal, dokter spesialis dan dokter umum yang sesar itu bukan spesialis. Itu gimana, Bu?
Ini ada pertentangan antara dokter-dokter yang dulu ya dokter-dokter yang kami ini biasa diatur oleh ID kan, dimana untuk spesialisasi itu yang menentukan ada kolegium. Kolegium itu kelompok dari orang-orang profesi tertentu, misalkan ahli jantung ada kolegium jantung, anak ada kolegium anak, bedah ada kolegium bedah. Nah kolegium inilah yang menggodok dokter umum menjadi dokter spesialis. Ya, ya. Nah penggodokan ini adalah secara klinis dan akademis. Oke. Klinis dan akademis. Nah caranya menggodok adalah dengan bimbingan dan dengan ilmu pengetahuan yang digojlok, ilmu pengetahuan akademis dan tangan dan akademis. Jadi itu dua, klinis dan akademis. Nah selama ini yang memegang ini adalah di bawah profesi, organisasi profesi. Nah ketika Omnibus Law tetapkan, disahkan pada tanggal menjadi Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, maka ini dicabut yang berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 hilang, sehingga kemudian kolegium jadi mutlak di tangan Menkes. Lah orang-orang profesi ini kan bingung, atau kalau bingung ada yang diem, bingung ada yang marah kan. Nah sebetulnya saya pernah menjadi Menteri Kesehatan juga. Ya. Dan pada waktu itu saya juga merasakan, aduh kenapa sih lulusannya itu pelan banget gitu. Saya merasakan saya butuh dokter bedah yang segera untuk Papua, untuk Sulawesi, untuk mana-mana, tapi lulusan bedah grafik lulusannya sedikit. Tidak seperti apa yang Menteri Kesehatan inginkan. Dan dibutuhkan ya. Nampaknya sekarang angka itu tambah besar gitu ya. Kalau dulu saya mungkin angkanya besar, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain karena yang berlaku adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran dan yang berkuasa adalah profesi. Dan jadi memang Menkes itu mempunyai hak untuk membuat dokter banyak seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, menurut pikirannya Menkes. Tapi menurut saya ini harus diselesaikan dengan win-win solution. Janganlah kolegium itu harus di Menkes banget sehingga klinis akademisnya dihilangkan. Ya jangan. Klinis akademisnya mau banget kebutuhan pemerintah diabaikan, ya jangan. Jadi mbok coba duduk bareng, win-win solution. Kebutuhan pemerintah terpenuhi, klinis akademis juga terpenuhi. Seperti apa sih bentuknya? Nah itu menurut saya yang paling utama. Apa sih yang membuat masing-masing ini akhirnya tidak bisa ada jalan tengahnya sih? Iya, jadi masing-masing kesini kepengen ini, kepengen ini. Contohnya jantung. Kalau jantung itu agak seiring sejalan gitu. Jadi dari Perkinya, perkumpulan jantungnya itu mengolah klinis akademisnya diusulkan ke kolegiumnya Menkes. Jadi sekarang kolegiumnya Menkes gitu loh. Dulu kolegiumnya profesi, nah gitu. Jadi ini tarung. Menurut saya mbok coba dicari jalan tengahnya. Apapun dua-duanya harus sadar ini untuk rakyat banyak. Tapi kalau kondisi di Indonesia sendiri Bu, memang dokter spesialis itu apakah memang sekurang itu Bu sebenarnya Bu faktanya? Ya memang kurang, tapi jangan melihat angka WHO. Jangan melihat angka WHO. Kenapa Bu? Contohnya WHO itu dokter spesialis harus segini, ini sudah segini. Enggak lah, kita harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi di kita. Nah, WHO itu memang membuat standar-standar, tapi kita tidak harus sesuai atau apa. WHO itu tidak harus kita turutin banget.
Nomor satu masalah Indonesia itu apa, kita selesaikan seperti cara kita. Itu. Sambil diminum mungkin Bu, agak serak. Ini karena perbincangan kita sampai kering. Sampai kering Bu, karena kalau sama Bu Siti ini banyak sekali yang menarik untuk bisa dibahas Bu. Jadi di Indonesia ini kan ada Kementerian Kesehatan, ID, POGI, dan profesi lain tadi Bu ya. Dokter umum disuruh sesar, itu juga heboh. Nah itu gimana? Pak Menkes itu juga senengannya itu bikin heboh. Statement yang bikin heboh gitu loh. Kemarin celana ukuran 33 ke atas itu cepat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya lucu-lucuan aja sebetulnya maksud dia. Bahwa dengan celana 33 ke atas itu biasanya perutnya besar. Kalau perutnya besar itu sudah biasanya udah pre-diabetes atau metabolic syndrome. Tapi jujur setelah itu saya ngukur celana saya ukuran berapa Bu mastiin gitu. Takutnya malah lewat juga. Maksudnya obesitas central obesity. Kalau central obesity bisa kena sakit jantung, bisa kena diabetes, bisa kena hipertensi dan sebagainya. Maksudnya itu guyon gitu. Nah itu yang membuat heboh. Satu lagi, dokter umum akan dilatih untuk sesar. Nah itu tuh. Untuk menurunkan angka kematian ibu. Lah nggak begitulah. Untuk menurunkan angka kematian ibu ada caranya banyak. Saya dulu punya program Sayang Ibu. Tidak perlu kita mencetak dokter umum untuk melek-melek. Sesar itu bisa dipredik. Sesar itu bisa direncanakan. Jadi kenapa kita tidak merencanakan siapa ibu hamil yang high risk direncanakan untuk sesar tanggal sekian. Sama dokter siapa, rumah sakit mana, diantar oleh siapa. Kalau saya dulu begitu. Kalau misalnya ceritanya adalah misalnya akan segera lahir, harus sesar, tapi dokternya nggak ada. Nah dokter umumnya dilatih. Ya itu namanya situasi gitu. Prediksinya salah. Kan ini kan diperiksa bidan terus. Saya dulu satu desa, saya kasih satu bidan, harus tahu seberapa banyak yang hamil, harus tahu berapa yang high risk, berapa yang low risk. Mana yang bisa dilahirkan bidan, mana yang harus dilahirkan dokter. Nah di pintunya ditulis, ibu ini hamil mulai tanggal ini, nanti lahir tanggal sekian, akan disesar oleh dokter ini, di rumah sakit ini. Siapa yang nganter, mobilnya siapa yang dipakai. Itu ada suami siaga, ada bapak-bapak siaga. Jadi si ibu itu tidak, jadi dia diantar mobil ke tempat kabupaten yang ada dokter sesarnya. Sesuai dengan waktunya, seminggu sebelumnya, 3 hari sebelumnya kita antar. Jadi walaupun dokter umum itu sudah mendapat kursus khusus, jadi menurunkan angka kematian ibu tidak perlu melatih dokter umum supaya sesar. Sesar tidak menurunkan angka kematian ibu. Tapi boleh nggak sih Bu Siti kalau dokter umum yang bukan spesialisnya? Ini menurut ilmu kedokteran saya loh ya. Ya. Itu boleh nggak Bu sebenarnya Bu? Kalau misalnya dia dokter umum. Tapi dia dilatih khusus. Ada di negara-negara tertentu yang memang menggunakan sesar pada dokter umum. Tapi itu negara-negara yang terbelakang dan itu pun di desa-desa yang jauh. Dan kemudian dokter umum itu dilatih sampai mempunyai sertifikat. Dan pada waktu melakukan sesar disupervisi oleh ahlinya. Termasuk nggak dilepas begitu. Termasuk bukan hanya sesar ya, mungkin kalau misalnya di suatu daerah ada kebutuhan yang membutuhkan dokter spesialis tapi tidak ada di sana adanya dokter umumnya karena dia udah dapat basic-basicnya, itu boleh nggak Bu untuk menindaklanjuti? Menurut saya dipredik deh kalau memang sesar dan dokter umumnya tidak, ini yang dipindah lah. Seperti saya di Papua, ibu-ibu yang high risk di Pegunungan Bintang tak jemput pakai helikopter kalau perlu. Kumpulin ibu-ibu yang high risk, kita bawa ke Wamena. Wamena bisa sesar di Wamena. Negara harus hadir ya Bu Itu Siti? bukan, itu di Papua. Di Papua ya. Dulu saya mikir sampai ke Papua sampai begitu. Ngapain kita mesti ngirim dokter itu ke Pegunungan Bintang? Nanti sterilitasnya gimana, ini yang gimana? Mending orangnya dibawa pakai helikopter turun ke Wamena. Nah itu cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal. Nah, jadi cara-cara sederhana
yang sesuai dengan kearifan lokal. Mungkin karena saya ibu-ibu ya, jadi cari akal gitu. Dan saya dokter, dokter pernah di puskesmas, pernah di rumah sakit, jadi spesialis. Jadi itu jadi mungkin pengalaman juga. Tapi kalau bapak ini kan bangkir, jadi pengalaman-pengalaman itu nggak ada. Jadi kadang-kadang loncat gitu cara berpikirnya. Kadang dengan bercanda juga ya Bu ya. Dia suka bercanda. Nah itu yang membuat masyarakat jadi marah kadang-kadang. Wong aku takut beneran kok situ bercanda gitu. Nah itu. Kita balik lagi Bu, tadi membahas mengenai organisasi profesi. Sebenarnya kan perbedaan pandangan Kemenkes dan misalnya dan ID misalnya. Ya, akarnya itu seperti apa sih Bu awalnya sehingga ini bisa kita atasi ke depan nih Bu supaya nggak ada perbedaan lagi? Waduh itu agak susah ya kalau lihat sekarang satunya sudah ke Mahkamah Konstitusi, satunya pokoknya saya yang berkuasa, satunya lagi bahwa tidak bisa, saya harus punya sendiri. Anak kan punya sendiri tata cara kolegium. Padahal tidak ada seorang pun kalau duduk di Indonesia ini tidak tunduk sama pemerintah. Ya memang kita harus tunduk sama pemerintah. Tapi caranya bagaimana? Menurut saya Pak Prabowo ini bagaimana caranya supaya win-win solution. Mestinya menurut saya Omnibus Law kesehatan harus ditinjau. Bukan hanya soal itu saja, tapi soal-soal yang lain tentang mandatory vaksin. Jadi nanti rakyat tidak dikejar-kejar harus divaksin. Karena orang divaksin itu ada 3. 1 harus divaksin. 2 tidak perlu divaksin. 3 tidak boleh divaksin. Itu ada 3 kriteria loh. Jadi sebetulnya pada vaksin massal itu tidak boleh menafikan 3 hal ini. Ini secara ilmu kedokteran. Kalau tadi Bu, boleh divaksin, tidak boleh divaksin, apa tadi Bu? 1 orang harus divaksin. Harus divaksin. Karena dia butuh memang harus divaksin. 2 orang tidak boleh divaksin. Tidak boleh divaksin. 3 yang tidak perlu divaksin. Tidak perlu divaksin. Imunitas. Tidak perlu yang tadi Ibu bilang. Kalau tidak boleh itu ada kontraindikasi. Kalau tidak perlu itu orangnya sudah punya imunitas yang bagus. Gitu. Yang termasuk walaupun di dalamnya ada bakteri tapi imunnya sudah bisa mengatasinya itu nggak perlu berarti Bu ya. Jadi massal itu sebetulnya agak mencederai ilmu kedokteran. Oke. Lantas Bu, sejauh mana organisasi profesi ini untuk bisa mengawasi kebijakan kesehatan pemerintah Bu? Tapi dijawab pertanyaan ini kita jeda lagi Bu ya. Tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali. Ketimpangan distribusi dokter di Indonesia masih menjadi masalah serius yang perlu dapatkan perhatian. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah dokter di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 183.694 orang. Namun, rasio dokter terhadap penduduk masih rendah, hanya 0,65 per 1.000 penduduk. Jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia yang menetapkan rasio ideal 1 dokter per 1.000 penduduk. Sementara itu, dokter umum berada pada posisi terbesar, mencapai 139.510, sedangkan dokter spesialis hanya terdapat sekitar 25.000 orang di seluruh Indonesia. Ini artinya, jumlah dokter spesialis yang tersedia belum mampu menanggung kebutuhan penduduk di beberapa wilayah terpencil dan terbatas. Distribusi dokter di Indonesia tidak merata. Data menunjukkan bahwa 70% dokter terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara 30% dokter tersisa di luar Pulau Jawa. Kesenjangan ini membuat wilayah di luar Jawa, terutama daerah terpencil dan perbatasan, kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cukup. DKI Jakarta sebagai ibu kota memiliki rasio dokter yang pada tahun 2023 naik menjadi 1,97 per 1.000 penduduk. Namun, di beberapa wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, rasio dokter jauh lebih rendah. Di Papua, rasio dokter hanya 0,2 per 1.000 penduduk. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur terdapat 0,22 dokter per 1.000 penduduk. Penurunan kesehatan di wilayah terpencil ini membuat kualitas hidup masyarakat terancam.
Akses perawatan, keperluan dasar seperti pelayanan persalinan, penanganan penyakit tropis, dan perawatan umum cenderung terbatas. Dalam beberapa kasus, pasien harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan perawatan. Kesulitan ini menyebabkan rata-rata harapan hidup warga di beberapa wilayah menurun. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah meningkatkan penyediaan dokter spesialis di daerah terpencil dengan mengadakan program pendidikan dan pelatihan dokter spesialis berbasis rumah sakit pusat di kota-kota besar. Kedua, pemerintah mendorong adanya intensif bagi dokter yang bersedia bertugas di daerah terpencil. Salah satu kontribusi penting juga dilakukan melalui penyediaan alokasi beasiswa bagi mahasiswa dokter spesialis untuk mempelajari kebutuhan spesifik wilayah terpencil. Kementerian Kesehatan RI melalui program-programnya juga memfokuskan pada pemerataan kesehatan di seluruh Indonesia dengan meningkatkan pelayanan di wilayah yang belum memiliki dokter atau spesialis. Pemerintah tidak hanya mengutamakan pendistribusian dokter, namun juga berupaya meningkatkan pendistribusian dan kualitas perawatan di fasilitas kesehatan masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia, pemerataan layanan kesehatan merupakan langkah penting menuju pencapaian kesehatan universal yang menjamin setiap individu mendapatkan perawatan tanpa membedakan lokasi atau keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Kita kembali lagi bersama dengan Ibu Siti Fadilah. Bu Siti, ini juga termasuk yang ditanya oleh netizen. Organisasi profesi di Indonesia, salah satunya adalah IDI juga. Ini bagaimana caranya supaya mereka bisa mengontrol kebijakan kesehatan pemerintah supaya sesuai dengan masyarakat? Sebetulnya bukan mengontrol ya, harus kerjasama. Pemerintah berhak dalam satu kuantitas dokter kepinginnya segini, kemudian distribusi dokter itu pemerintah. Sedangkan kualitas dokter itu adalah profesi. Kualitas profesi. Oh dong. Kuantitas. Karena klinis akademis ada di profesi. Profesi. Sedangkan di pemerintah itu memang pemerintah tidak bisa lepas begitu saja. Pemerintah memang mempunyai hak untuk saya butuh dokter bedah sekian, caranya bagaimana? Aku butuh dokter penyakit dalam sekian. Nah, makanya menurut saya win-win solution. Duduklah bareng. Apa sih yang semuanya kalau duduk bareng dan semuanya berpikir sama untuk rakyat, saya kira akan ada jalan. Tapi kalau sekarang ini yang terjadi, yang profesi juga ngotot sampai ke Mahkamah Konstitusi, yang pemerintah, gue yang kuasa. Ya memang pemerintah bisa membuat semua aturan. Ya memang yang berkuasa memang pemerintah, mau nggak mau. Karena dia bisa membuat undang-undang, bisa Permenkes aja boleh. Iya. Apa saja boleh. Berarti memang perlu ada untuk menjaga harmonisasi kebijakan kesehatan pemerintah. Harmonisasi. Sesuai dengan standar profesi. Betul, Bu? Gini, kalau standar profesinya itu tadinya segini. Ya. Dokter anak apa dokter jantung tuh harus segini nih klinis akademisnya. Nah kalau segini nanti produksinya cuman segini, produksinya cuma segini. Lah kepengen produksinya segini, lah ini harus diturunkan. Klinis akademisnya turunkan sedikit. Jangan terlalu akademis banget sih deh, tapi lebih ke arah klinis aja, misalkan begitu loh ya, ini garis besarnya. Ini garis besarnya, jangan ini saya cuman kira-kira seperti itu. Dulu saya menjadi Menteri Kesehatan, saya juga kepingin banget produksi dokter spesialis itu lebih banyak gitu, tapi nggak tercapai karena waktu itu yang sangat berkuasa adalah profesi. Nah ini sebenarnya ini timbal balik nih. Loh sekarang yang sangat kuasa banget yang pemerintah nggak bagus juga. Jadi memang harus dua-duanya sejajar, seiring, harmonis. Nah, harus harmonis. Pemerintah harus mendengarkan profesi juga harus mengerti dengan pemerintah.
Oke. Karena sebenarnya saling membutuhkan ya Bu ya. Yang satu untuk sesuai dengan fakta di lapangan seperti apa, yang satunya standar kualitasnya seperti apa itu Bu ya. Ya, ada profesi mempunyai hal ini tidak boleh bisa dilanggar. Ya. Nah, ini jangan dilanggar. Nah, pemerintah juga harus bisa ngerti kenapa nggak boleh dilanggar. Oh, bisa membahayakan nyawa. Oke. Kalau gitu ini tak turunin sedikit. Nah gitu. Oke, aku nggak butuh segitu deh. Kebutuhan saya tak turunin dikit misalkan gitu. Pada saat Ibu menjadi Menteri Kesehatan, kebalikannya ya, profesi yang ini ya. Sekarang saya nggak bisa apa-apa. Pemerintah ya Bu ya? Ya, saya nggak bisa apa-apa. Itu ada dinamika Bu, transisi ketika sekarang itu Bu. Itu gimana sih Bu sebenarnya Bu? Sebetulnya saya yang paling bisa merasakan. Oke. Saya orang yang paling bisa merasakan karena Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 itu tahun 2004. Saya 2004 jadi Menteri Kesehatan. Mulailah profesi itu sangat berkuasa sehingga kekuasaan Menkes itu kesedot ke profesi. Apa yang Bu lakukan saat itu Bu? Waktu itu ya, lah kok begini sih? Aku kok nggak bisa mengatur. Loh, aku kok nggak bisa ini gitu. Terus saya mula-mula yang membuat hospital base itu saya dulu di Kalimantan di ini karena mereka butuh dokter penyakit dalam. Saya nekat pakai hospital base untuk membuat spesialis tapi penyakit dalam pada waktu itu. Sekarang yang digalakkan oleh Menkes sekarang itu hospital base itu. Berarti sekarang ini kebalikannya ya Bu ya, ketika pemerintah sebenarnya lebih berkuasa tanda kutip ya. Tapi di sisi lain profesi juga harusnya lebih dilibatkan ya. Makanya saya mempunyai perasaan harusnya harmonis. Tidak bisa profesi saja yang berkuasa, nggak bisa pemerintah saja yang berkuasa. Semuanya harus satu iringan ya. Demi untuk rakyat banyak ya, demi untuk negara dan bangsa. Baik Bu, sekarang 2025 Indonesia juga ingin ada kemajuan dari sisi kesehatan masyarakat juga Bu. Sebenarnya tantangan apa sih Bu yang membuat layanan kesehatan ini tidak begitu 100% diterima maksimal masyarakat dan juga kualitas medis, tenaga medisnya juga nggak begitu 100% masyarakat merasakan. Sebetulnya enggak. Di mana-mana juga masih butuh dokter. Masyarakat masih sangat butuh dokter. Tapi akhir-akhir ini memang dokter itu di framing bahwa dokter itu sekarang jelek. Dokter itu tidak bisa dipercaya, dokter itu mahal, dokter itu baik. Dan ini membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti kalau kalian sudah tidak percaya pada dokter, Anda mau percaya pada siapa? WHO, orang asing. Nah itu. Maka ini himbauan saya pada dokter-dokter, jagalah integritas Anda dan layanilah rakyat dengan sebaik-baiknya agar dokter tetap eksis sebagai pelindung kesehatan rakyat semua. Jadi framing-framing yang dibuat bahwa ini ada pelecehan, ada bullying, ada segala macam, itu adalah oknum, bukan profesi dokter. Nah, nggak semua dokter seperti itu ya Bu ya? Oh, saya membayangkan kalau kalian tidak menghargai dokter lagi, nanti Anda diobatin sama siapa? Sama WHO, sama orang asing, sama AI, artificial intelligence. Dan Anda nanti bolak-balik divaksin terus, dan Anda sudah nggak perlu dokter. Nah itu, saya khawatirnya dengan di framingnya dokter itu buruk, dokter itu jelek, itu akan merugikan kedaulatan kesehatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Tapi kalau Ibu Siti Fadila sendiri melihat hingga hari ini di Indonesia kualitas tenaga medis kita, dokter-dokter kita tuh seperti apa? So far kalau saya melihat dari lulusan dari universitas negeri itu masih oke banget. Tapi saya tidak melihat karena selama ini banyak sekali universitas fakultas kedokteran baru. Saya nggak tahu lagi kualitas dari fakultas kedokteran baru tersebut. Tapi kalau zaman dahulu atau dari universitas yang ternama, Gajah Mada lah, Unpad lah, Undip lah, itu sih lumayan karena sudah mempunyai
standar sendiri. Kurikulum maupun kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi untuk fakultas kedokteran apa gitu, kadang-kadang itu saya nggak ngerti. Apakah mereka bisa menyamai mutu itu? Kalau fasilitas kesehatannya seperti apa, Bu? Karena kita tahu ya, kadang suka ada cerita operasinya di luar negeri, masih ada di Indonesia perawatan biasanya gitu. Ya itu sebetulnya untuk orang-orang yang berduit. Ya sah-sah saja dia kepingin berobat sambil berwisata kan. Kalau mereka, ada sih teman-teman saya ke Pineng lebih murah. Ya memang lebih murah. Tapi sebenarnya fasilitas rumah sakit kita? Sebetulnya kita juga lebih murah. Kalau Pineng itu kan sistemnya, Malaysia itu sistemnya itu mensupport harga-harga kesehatan, tarif-tarif kesehatan di Malaysia. Sehingga Malaysia jauh lebih murah. Dokternya pun lebih perhatian dengan pasien, lebih itu. Jadi orang-orang Indonesia senang ke sana karena lebih murah dan dokternya lebih perhatian. Nah itu sistem kesehatannya lebih bagus di sana daripada di kita. Kita dokter diteror terus dengan pajak, sehingga pajaknya tinggi, harus prakteknya di beberapa tempat. Kalau nggak di beberapa tempat nggak cukup untuk makanin anak istri. Nah itu. Iya. Tadi kita bahas soal vaksin ya, Bu ya. Itu kan juga memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Nah kalau sekarang ini jaminan kesehatan masyarakat ketika berobat ke rumah sakit itu apakah memang sistem itu sudah berjalan dengan baik, Bu? Kalau dibandingkan dengan ketika Ibu jadi Menteri Kesehatan. Sistem harusnya berkembang terus sesuai dengan zamannya. Kita berkembangkah atau stuck? Menurut saya berkembang. Kalau Anda ke rumah sakit Jantung Harapan kita tuh sistemnya udah bagus. Itu yang harus kuat dan kerakyatan. Nah. Jangan meleng-meleng ke kepentingan asing, tapi coba dengan dengan budaya kita, dengan ini ayo kita jangan kalau sakit ini harus begini kata WHO, sakit ini harus begini kata WHO. Kita kan punya kearifan lokal yang harus kita pelihara. Kita punya herbal-herbal yang banyak. Jadi itu yang kita mesti sadarkan. Luar biasa. Kita harus punya kearifan lokal, kita juga punya herbal yang banyak, dan kita juga harus percaya ya untuk Indonesia ya Bu ya. Bu Siti, makasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak, saya beruntung bisa ngobrol dengan Ibu Siti. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Ibu Siti Fadila Supari. Terima kasih sudah menyaksikan kami di One on One, dan terus saksikan kami di acara One on One berikutnya. Sampai jumpa.